Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kita berjumpa lagi bersama ini channel baru ya. Kita beri nama Orang Awam. Jadi nanti kita akan membahas apa aja yang bisa dibahas. Kali ini kita akan mm, memperkenalkan bintang tamu kita, yaitu Bung John. Ini kesibukan hari ini apa nih Bung John? Oh, baik, baik, baik. Bung Oke, Max, bisa bisa terdengar Bung Max suara oke, saya? siap siap. Ya jelas ini. Oh ya, ya, Semoga ya tidak ini. ada halangan ini Zoom kali ini ya. Oh ya, siap, siap, siap. Ini tadi saya habis dari Tegalan, jadi apa? Ngambil-ngambil kabel itu. Jadi di desa itu susah kalau sinyal itu ya paling sinyal 4G kan. Kalau 5G kan belum belum sampai ke sini. Ini kan Jateng ini ya masih pakai kabelan lah. Kita kelasnya masih. Ya, jadi kesibukannya ya di rumah, terus kalau ngajar-ngajar gitu kan. Terus pulang malam, begadang, ya sambil nonton-nonton TV, ya kayak kayak layaknya orang gitu lah. Nggak jauh-jauh lah. Oke, berarti padat sekali ya. Sekarang posisinya di Jawa Tengah. Tepatnya di mana ini, Jateng. Bung Ini John? saya lagi di Kalipurwo, bentar. Ya, ini Kalipurwo, Kuarasan. Oh, Kuarasan, sepertinya belum Kebumen. hafal ini. Iya, iya ini Harus baru baca. sih. Soalnya saya itu kan pindah-pindah kerjaannya. Maksudnya proyek di mana ngikut gitu kan. Terus Oke. bosnya ngikut, mana ngikut itu. Meski terhalang halang jarak ya, ini kan kita sangat jauh gitu. Kalau kita lihat di Google Maps saja sampai berapa ratus kilometer nih ya, antara jarak kita gitu. Ada satu di Jawa Tengah, Wah, satu di Banten ya. Tapi bukan jadi alasan untuk kita bergabung di channel orang awam ini ya. oh, Oke, channel orang awam. Ini gimana ini? Gimana ini harusnya ini? ya Bisa, ini episode pertama sebenarnya. Kita ada rencana bahwa untuk mengisi kesenggangan waktu ya. Ini kan jam-jam malam kita kan kadang sering melek, tapi waktunya itu banyak yang terbuang sia-sia. Untuk mengisi waktu luang itu, maka saya sebenarnya ada ide ini. Kita yang ngobrol-ngobrol santai sambil kita produksi video buat di YouTube. Nanti kita kasih nama channelnya itu Orang Ama. Jadi yang nanti akan kita oh, bahas itu apa aja yang perlu dibahas. Kalau yang viral, misal politik, ya nggak apa-apa kita bahas. Kalau yang waduh. viral tentang Coldplay ya, Coldplay kan akan tampil ini di GBK kan. Setelah kemarin Hmm. Blackpink itu sangat meriah lah, ini ada dengar-dengar tiketnya sudah dirilis. Ada yang Kok paling Coldplay? murah, ya Coldplay itu kan mau tampil di GBK. Itu kalau memungkinkan dibahas ya dibahas misalnya. Pokoknya apa aja yang bisa dibahas dibahas. Oke, Oh, jadi begitu kayak podcast cuman cuman di ini apa di conference gini ya. Coldplay di. Maksudnya ini ini acara kayak podcast cuman cuman conference gitu ya. Iya, ini by Zoom. Converse itu apa ya? Oh, Converse itu bahasanya ketinggian ini, Bung John. ini video conference ini Oh namanya. iya, 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 Converse, konfront ya, konfront apa? Ya, itulah. Ya itulah, pokoknya Hmm.
ini santai aja kita bisa sambil ngopi Oh, sambil oh, ngerokok juga bisa ini. siap, 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 Jangan siap. terlalu Udah beli kaku. ini. Ya, karena ini santai ya. Kalau di YouTube itu kan tidak ada larang. Soalnya kan di TikTok, kalau di TikTok itu ada asap aja di banned langsung. Oh gitu. Kalau TikTok YouTube itu, itu TikTok itu santai. ngebanet, bisa ngebanet TikTok. Iya, kalau TikTok itu tetap. Kalaupun ada asap Bukannya atau yang, efek itu, bukannya yang suka nari-nari itu TikTok tuh. iya itu. Makanya kenapa kita milih YouTube sebagai wadah kita untuk istilahnya silaturahmi. Kita ngobrol-ngobrol santai ini ya karena peraturan-peraturan di YouTube itu kan masih fleksibel. Salah satunya yaitu tadi peraturan kita bisa santai sambil merokok, kita ngobrol-ngobrol ini lebih leluasa gitu. Oh, Karena oke, bayangin oke. aja kalau kita ngobrol panjang sampai 1 jam mungkin bahkan 2 jam, tapi nggak merokok itu kan ada yang kurang. Karena ada pepatah Hmm, mengatakan kan hmm. yang dibawa mati itu cuma rokok. Iya, jadi iya emang di 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 Jateng pun itu yang dibawa mati ya cuman rokok ini kalau Oh, berhenti mati. bisa bisa gitu, Bung Max. Bisa di Iya, apa silsilahnya bisa diperdetail itu. iya, Gimana itu? jadi yang dibawa mati itu ya cuman emang cuman rokok. Nanti kalau dinyalain lagi bisa hidup lagi itu. Jadi kalau kalau kita bawa pergi itu mati. Nah, tapi kalau kita berhenti terus ya, nyalain lagi hidup lagi. Oh, jadi ini cuma istilah permainan kata gitu ya, Bung Max. Heeh. Heeh. Oke, Ya, kalau permainan dibawa kata. mati beneran ya pahala. Ya, kalau kita Oke kita lah. jauh-jauh lah, jangan ngebahas agama Oh, sensitif kan. iya kita dihadapkan di negara Ya, yang ya kita tahu sendiri lah. Dikit-dikit ada tersinggung, dikit-dikit penistaan. Kan sebenarnya penistaan itu kan kalau kita takut besok nggak bisa makan, nah itu penistaan. Kalau kita lagi kuliah takut skripsi nggak selesai itu udah penistaan. Sebenarnya itu oh itu. penistaan. Karena kita nggak percaya. Itu kalau sekedar memain-mainkan nama Malah tokoh kalau agama, kalau ke kalau kalau penistaan. saya itu malah lebih apa ya? Karena kita ini bukan bidangnya aja, jadi ya kita memang bukan bidang agama kan, jadi Oh susah juga mau bahas kan. Eh, iya itu saya ini bukan bidangnya, jadi oh ya bijak lah gitu, jadi enggak. ya karena buzzer ini di mana-mana. Kita Oh, ngobrol santai ini pun masih dipantau ya oleh ah, oleh oligarki. us, oligarki itu Iya, oligarki mah nangkepnya yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil itu pencitraan namanya. Iya, kalau kalau besar-besar itu oligarki, tapi kalau yang nangkep malah yang kecil-kecil kayak kayak gini itu ya pasti pencitraan gitu. iya. Biar biar Nah, seolah-olah bisa ngatasin semua hal gitu. Padahal ya biarkanlah mereka yang mau pencitraan. Kita mah ya buat apa juga. oke, oke. Kita mulai ini ya ke materi pembahasan. Ini yang viral ini minggu-minggu ini bahkan tadi sempat trending Twitter itu ada di berita nih. Puan Maharani terciduk nonton konser Blackpink di Singapura. Netizen heboh. Ternyata dia blame. Jadi ini sempat trending Twitter. Nanti kalau buka-buka Twitter ini ada hashtag Puan itu ada eh, ketua MPR ya sekarang itu nonton konser Blackpink di Singapura. Nah, pendapat Anda gimana nih, Bung John? Eh Bu Bu Puan, Iya, Puan ya. Maharani itu Kenal yang kan? Kenal kan?
DPR itu Iya, ketua. iya itu politisi juga sekarang jadi ketua MPR apa DPR? MPR ya? DPR Oh, RI. DPR RI ya. Iya. Itu fraksi PDI Oh, Perjuangan. itu yang lagi heboh itu nonton Blackpink di Singapura. Ah, Nah, itu menanggapinya gimana? Kenapa nggak nonton kemarin Blackpink di GBK? Kenapa kok milihnya di Singapura? oh jadi ada dua event Blackpink ya. Iya, Blackpink kan Satu di, lagi tur ini kan keliling hmm, dunia di acara ya, apa itu istilahnya dia Born Pink acara turnya. oh iya 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 iya. Ya kita itu rakyat itu punya dua sudut pandang minimal kalau kalau ngebahas orang-orang petinggi Iya, iya. petinggi negeri ini ya ada dua sudut pandang kalau menurut saya nih. Yang pertama itu ya memang memang beliaunya suka Blackpink. Hmm. Yang keduanya memang cuman pengen ngebuat sensasi gitulah. Jadi ada dua kategori orang nonton Blackpink sebenarnya. Yang pertama itu karena memang suka, yang kedua itu karena sensasi. Iya. Nonton dangdut coba. Yang pertama apa? Ya suka dangdut, tapi yang nomor dua pasti nyari ribut dan sensasi itu kan. Jadi ada dua Resek-resek hal. itu ya. Iya, pasti ada dua hal ya Mas. Yang pertama itu suka beneran sama Blackpink, yang kedua pasti sensasi, pasti itu. Kebetulan Bu Puan ini kan ya elit dari pemerintah kita ya, jadi ya ya kita ya nggak ada soal sih masalah dia mau nonton apa juga, dia nonton di mana sebenarnya nggak ada soal untuk nonton, suka nonton di Indonesia atau di Singapura, tapi kan yang jadi soal itu kan karena jabatannya sebenarnya kan. Oh iya, Iya kan, coba iya kalau benar. bubuan itu pengusaha pengusaha apa, pengusaha apalah minyak atau apa atau pesawat atau apa, Iya. nggak ada soal itu, aman-aman aja bubuan. Makanya saya saranin kalau nggak mau dikritik ya jangan jadi ketua DPR kan gitu kan. Oh, karena public figure itu Apa kan, public figure itu masalahnya di situ. iya, iya. Sebenarnya sih nggak ada soal kalau dia ini ya Nah, masyarakat biasa. Yang jadi soal kan karena dia seorang politisi, dia juga sedang menjabat, tapi dia malah nonton kan gitu soalnya. iya malah nonton sebenarnya kan. Kalau yang apa yang sering sering terjadi saat ini itu kan yang apa, yang berita itu loh, yang flexing flexing itu kan ya mungkin khawatirnya ngarahnya ke situ itu loh. Jadi dia kemana-kemana dia, tapi kan kayak saya rasa juga saya nggak pernah lihat pupuan terus selfie selfie sama Lamborghini, nggak pernah kayaknya. Iya, iya, iya. Jadi yang jadi masalah jabatannya sebenarnya, karena jabatannya DPR terus dia nonton gitu. Mungkin etis lah, lebih ke etika gitulah. Tapi ya nggak ada soal sih kalau rakyat mah ya aman-aman aja asalkan DPR tetap jalan, aspirasi tetap aspirasi, nggak ada masalah gitu. Oke, Jadi oke, oke. nonton oke lah. Terus, oh ini belakang Bung John ini ada gitar ya. Musisi juga ini Bung John ternyata ya. Oh, jadi kebetulan dulu saya itu di terminal Kebumen dulu Oh sempat, iya, bukan ngamen ya tapi apa konser gitu loh. konser. Jadi dengar terminal pasti kan ngamen gitu kan. Padahal ya bisa apa sih sebenarnya. Ngamen Jadi, cuman lebih terstruktur gitu lah. oke, berarti pengetahuan tentang musik ini udah nggak perlu diragukan lagi ya, karena berproses dengan Kalau apa. kalau secara musik itu masing-masing orang kan sebenarnya. Nah, Jadi ya, nggak semua kita general kok. Orang rata-rata sekarang milenial senang Blackpink ya ya saya rasa juga nggak juga, tapi ya kalau suka ya
ya suka aja gitu. Karena suka kan nggak ada tuntutan untuk suka atau tidak suka kan. Karena menurut saya yang bagus itu kalau Blackpink ya ini manajemennya, apa teknik pemasarannya. Banyak band-band yang Mm-mm. memang dia punya skill, dia punya eh, pemasaran yang hebat, tapi orang-orang di belakangnya itu kurang persiapan. Akhirnya akan kalah dengan orang-orang yang kayak Blackpink tadi dia aku jadi ya dia girl girl band ya, girl band apa berarti? Tapi Girl band. iya dia manajemennya itu dia dari umur sekian dipersiapkan untuk menjadi idol group atau idol group. Dia kan idol group dipersiapkan begitu matang, kemudian sampai mengadakan konser di GBK itu kan yang datang Mm-mm. ribuan kan, jutaan malah. Karena Ya emang. kalau saya melihat itu orang-orang di belakangnya itu yang tapi Nah, memang iya setuju ya, saya setuju dari itu. idol grupnya itu dari personilnya yang 4 orang itu memang dia punya skill sih, punya skill. Cuma ditambah lagi manajemen orang-orang di belakangnya, IO-nya istilahnya dia sudah berpengalaman, makanya bisa sampai pecah. Nah, Iya emang. kalau Coldplay ini gimana nih? Kan bentar lagi Coldplay ini akan ada nih di GBK. Oh, Jangan-jangan fans Coldplay. juga nih, Bung John. Ah, ya, ya, ya tahu lah. Saya juga nggak gitu fans-fans banget sama musik ya. Ya sekedar tahu gitulah. Ya Blackpink ya tahu, tapi bukan yang fans-fans banget, bukan gitu. Mata suka banget tahu juga enggak malah. Jadi ya masih normal-normal orang awam aja gitu lah. Mengenai tanggapan Anda rencana sebagai musisi ya, karena kecil di jalan sudah hatam tentang dunia permusikan, bahkan di dunia mixing, balancing gitu ya. Kemudian sudah hafal tentang musik. Bahkan saya pernah dengar ini Bung Jun ini pernah memainkan The Scientist, lagunya Coldplay ini kan. The Scientist itu gimana pendapat Bung Jun ini? Oh Scientist iya itu iya iya. sendiri menceritakan tentang apa itu kan? Karena liriknya bahasa Inggris ya, saya kurang apa. Oh, Jadi telaah lebih lanjut. ah, Scientist yang Coldplay itu ya. Iya, karena Kapan kapan itu ya? kalau nggak kan yang saya tahu kalau nggak Yellow ya Scientist itu orang-orang Ah, denger band Coldplay, makanya orang-orang antusias merapat ke GBK. Bahkan tiket yang paling murah ada dibanderol dengan 800.000. Kemudian yang paling mahal ini ada sampai 11 juta, 12 juta. Kalau saya 11 sebagai juta. iya, kalau saya sebagai orang awam sih uang segitu mending mending buat makan aja karena makan aja susah. Oh gitu. Sama. Jadi gimana nih? Anda Iya seorang jadi pemusik tetapi nggak antusias. saya bukan nggak antusias sih memang karena apa ya? Mungkin Coldplay keren lah. Blackpink keren lah ya. Coldplay keren, semuanya keren. Tapi kan ah, ah, saya rasa saya ini apa lebih suka ke ya kayak kayak Linkin Park atau Sevenfold lah mungkin lagi ya yang kayak gitulah maksudnya. Yang dari kecil kita kan udah dengernya itu kan, jadi beda generasi saya rasa lah. Apa tadi judulnya? The Scientist. Scientist, apa scientist ya.
Sains itu kan ilmu pengetahuan kalau nggak salah. Scientist. Oh iya, pernah. Saya pernah ini dulu ini. Wow, ini ceritanya cuman cerita apa dia dia ingin kembali dari awal lagi lah itulah. Katakanlah orang yang udah jatuh terus kepengen pengen fight lagi, pengen bangkit gitulah. Sebenarnya, kalau orang luar kan gitulah, hal-hal yang sederhana tapi jadi seni yang lumayan ya bagus lah, keren lah. Pokoknya intinya poinnya di sini adalah kita tidak mengkotak-kotakan musik, bukan Oh, begitu, iya, Bung John. Jadi entah itu The Massive, entah itu 420, entah itu Jamrud, ya intinya karya mereka bagus-bagus. Apalagi yang kelasnya internasional kayak Blackpink, gitu, kayak oh, Coldplay, semua ya berkarya di iya. Soalnya karya itu kan kehidupan apa? masing-masing. Karya itu kayak kayak anak kandung kita itu loh. Jadi kalau karya itu dimain-mainin, gimana? Misalkan punya anak terus anaknya kita 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 buat mainan gitu ya, pasti orang tuanya marah kan. Oh iya, Jadi karya ya Blackpink, mereka berkarya jelas, karya mereka sudah seperti kayak anak mereka sendiri, jadi nggak boleh main-main orang gitu kan. Makanya saya kadang-kadang kurang suka sama orang yang kalau ada karya musik tapi dibuat main-mainan gitu loh. Kan ada nyanyi ya tinggal nyanyi, ngover tinggal ngover, tapi jangan difales-falesin atau dibuat lucu-lucuan gitu kan. Banned aja, malah saya saran saya YouTube itu. Banned aja orang-orang kayak gitu, apa TikTok apa mana itu. Itu saran saya itu. jadi kita karena poinnya adalah kita untuk nyanyi itu sebenarnya suara nggak perlu bagus, yang penting tahu teknik Nah, dengan karakternya nah, masing-masing. Intinya nggak usah nah, dibuat-buat. Karena iya, pada dasarnya semua orang itu bisa bisa bernyanyi, tinggal bagus apa enggaknya kan. nah, Orang relatif. itu tahu nada Hmm. apa enggak. Kalau Nah, nanti suaranya jelek asal dia paham. Oh dari nada ini ke ini setengah, ini ke ini satu, pasti bagus, ya, ya kan? ya kayak kayak gitulah. Nah, kita juga bukan di bidang itu juga kan, jadi namanya juga orang awam ya, bidangnya orang awam ya. Iya, karena kita channelnya kan channel orang awam. Jadi kalau nanti Ah, ada banyak netizen yang gagal paham di kolom kayak ada komentar netizennya. banyak banyak serangan-serangan ya mohon maaf maaf nih kita udah mengakui bahwa kita channel orang awam namanya itu orang awam. Awam itu kan artinya bodoh, Nah, ya orang awam. ya kan? Orang bodoh Nah, kita orang itu kalau salah ya diluruskan. ya kita S1 aja sampai bertahun-tahun kan. Iya, ada jual sawah, jual karangan kan. Nah, Kalau lagi istilah dari S2 Binjai itu. bertahun-tahun gitu kan. Jadi ya namanya juga orang awam ya. Oke, oke. Jadi gitu, Bung Max, sah-sah aja kita mau nonton apa. Ya Coldplay ya bagus lah, tapi ya kan kan nggak semua orang juga se-Indonesia 250 juta orang ke GBK apa kemana itu Coldplay besok kan. Ya nggak muat lah. Karena yang Jadi tetap bikin bikin rame ini kan dulu kan pernah akan datang, cuman diundur, gagal. Dan ada isu-isu yang beredar. Terus hmm, dia vokalisnya juga aktif di sosmed, jadi sering berinteraksi dengan penggemar yang di Indonesia, makanya sangat antusias sekali. oh ya, ya ya emang mungkin pemain global ya kita sebut mereka itu ya pemain global ini memang lebih lebih care ke human ke orang-orang lain gitu orang-orang yang menyukai mereka terutama kan beda kalau kan beberapa orang kadang-kadang kalau tinggi sedikit udah kepenginnya ninggiin orang lain gitu tapi kan mereka saya rasa nggak punya bakat itu mereka jadi mereka tinggi pun ya tetap tetap berada di tengah-tengah penggemar mereka gitu kan.
Oke, oke. Jadi apa mau ini? Itu ada gitar apa mau dipraktekin apa? Yellow atau Oh, series satu bait dua hmm, bait nggak masalah ya hmm. sebenarnya. Kalau kalau berkenan, kalau nggak berkenan ya nggak apa-apa. Karena saya lihat, Betul. karena saya lihat di eh, sosial medianya ini Bung John ini sangat mahir dengan teknik mixing ini ya. Ya, ya, ya. DAW yang Jadi, dipakai ini apa nih? Pakai apa? jadi saya itu sebenarnya otodidak. Awalnya saya Oh itu tidak. Oh, ngik, saya ini kan apa ya ngikut jadi staff gitulah di instan apa di perguruan tinggi. Jadi karena kalau event-event apa-apa itu kan butuh orang yang bisa ngoperatorin itu kan. Jadi pakai mixer digital, pakai audio-audio yang besar-besar gitu. Rata-rata kan mereka udah digital dan ya walaupun mereka pakai kita pakai vendor tapi kan untuk ngarahin agar clear ya IO lah gitulah katakanlah IO lah. Jadi kita harus benar-benar bisa ngebawa event entah itu wisuda entah itu acara-acara yang sifatnya untuk promosi di lapangan atau di mana yang besar-besar itu. oke, Jadi oke. saya otodidak akhirnya belajar kayak gini. Saya pakai Logic di laptop saya pakai Logic, terus saya pakai audio interface, ada Painter, ada Painter, terus saya Focusrite dan lain-lain lah yang ya sifatnya buat buat kepenting. Jadi sebenarnya nggak perlu mahir, yang penting bisa ya. Karena kalau kita Mm-mm. ada kesempatan, pasti apalagi punya alatnya, pasti lama-lama ya itu Iya, tadi terus jalanin soko kulino kalau orang Jawa bilang. benar-benar. Ya, Dulu namanya saya, kita niat pasti bisa mengoperasikan itu semua. ya bahkan kalau nggak punya pun kadang-kadang kita ini bisa ya, percaya. Yang Dulu penting Pak, iya waktu STM apa saya ya, dulu itu ada teman saya itu apa belajar ya, nyetir itu loh. iya, Kebetulan dia nggak ada mobil kan, terus terus tapi dia nggak memang nggak punya, jadi terus dia latihan, terus dia nyewa lah apalah gitu loh kan. Tapi lama-lama bisa. Jadi orang kadang-kadang itu memang lingkungan yang ngebentuk jadi bisa itu loh. oh Di iya, iya. ah, orang itu kebentuk lingkungannya. Kalau lingkungannya memang bisa nyetir ya orang itu bakal bisa nyetir. Beda kalau orang misalnya teroris. Teroris ya pasti lingkungannya teroris kan. Nggak mungkin. Oh iya. Jadi jangan nuduh orang teroris. Oh, teroris pasti lingkungannya teroris. Jadi kadang-kadang orang nuduh apa kelompok A ini teroris, kelompok B ini teroris. Enggak, teroris ya lingkungan terorisan pasti kan gitu. Oke. Jadi lingkungan, faktor lingkungan itu sangat menentukan Nah, sesuatu. mm. Oke. Jadi Coldplay, Bung Mac nonton Coldplay besok apa? Kalau saya belum ada rencana itu tadi buat makan aja masih susah ini Bung John. Ya sama, sama. Jadi daripada Jadi, uang itu buat yang buat senang-senang istilahnya, ya kita sedikit banyak menyisihkan. ya itu, ya saya setuju itu, saya setuju itu. Jadi Iya, kadang-kadang kita ini uang itu dianggap sepele ya, padahal nyari uang juga bukan perkara gampang kan. iya, Kebutuhan itu kan kadang-kadang apa kita ngambil apa namanya kelapa muda kita manjat jatuh terus ternyata harus operasi dan lain sebagainya kan sepele mungkin kalau beli 5.000 tapi kita nekat manjat gitu akhirnya berlipat biayanya kita butuh butuh uang kan butuh tabungan ya jadi makanya saya sering bilang gitu kalau ke teman-teman saya jadi kalau punya uang itu ya jangan itulah jangan kita buang-buang untuk hal-hal apa sekarang itu kan anak itu kan sering game apa terus main judi online itu kan banyak sekali judi online itu. Saya nggak tahu itu kenapa slot kok bisa gitu.
Iya, kok bisa itu di Indonesia itu. Kalau saya jadi menteri gampang itu saya. Ngeban itu gampang. Serius, serius. Ngejaring, ngeblokir itu gampang. Asli. Tinggal berani apa enggak itu kan. Itu kan Ya, masalahnya itu kan. ya ini nyambung lagi ke politik ujung-ujungnya kayak Ya, ya. perkataan Nah, Bambang Pacul itu kan nah, tinggal Pak Ketua ngizinin nggak. Ya, nah, ketua iya itu. ketua Itu. petingginya ya. Nah, Kalau yang di bawah sih tinggal melaksanakan kalau ada jadi perintah. buat apa kita kita mau nyari-nyari orang judi online ini buat apa? Ngeblokir itu gampang. Yakin. Indonesia punya infrastrukturnya. Saya yakin, Pak. Itu udah sangat mudah untuk Indonesia buat kalau memang memang kepengen itu clear gitu loh ya. Karena perjudian secara online sejatinya nggak begitu apa ya, nggak akan ada menangnya musuh algoritma gitu. Algoritma itu kan bukan kayak orang. Orang itu punya hati, algoritma kan nggak punya hati. Jadi Ya, ya ya. kalah akan kalah terus gitu loh. Jadi Makanya itu itu. kan setahu saya itu kan game itu kan sistem aplikasi dibuat manusia. Oke lah mungkin sekarang dikasih menang, entah itu slot entah itu apa. Cuman kan yang namanya pembuat aplikasi kan nyari untung. Kita Ya dikasih iya. menang 5 kali, habis itu dikalahin sekali udah beres. Nah Karena ya itu bener. lagi algoritma. Makanya ada istilah yang mengatakan nggak ada orang kaya karena judi online. Nah ya itu benar itu benar. Yang kaya ya bandarnya, kita Ah, deposit deposit deposit, pasti ya. bandarnya ya semakin untung. Ya itu makanya Kecuali, kalau Bung Mac pengen cepet kaya itu bikin itu tuh. Itu nah bikin itu. iya, Bikin server judi online itu kaya itu. Jamin. cuma saya yakin izinnya ini kan juga nggak main-main. Pasti ada orang di Nah, balik itu. Kenapa sampai bener kan? menteri pun nggak berani memberantas? Ya, karena Nah, pemasukannya, oh, dia kan ada backupan backupan, ada seseorang di wah, belakang yang ya, punya itu tuh. pangkat. Tuh. Tapi ya biarin lah kan kan gini lah kita sekarang keluar-keluar kayak gini kayak kayak orang bener-bener kan apa kita kalau dikasih jabatan juga belum tentu kan bisa Iya, lurus gitu kan. Jadi kita juga nggak mau ngeremehin siapa-siapa lah. Ya, kita juga belum tentu bisa kalau di posisi mereka juga belum tentu ya kan. Apalagi urusannya uang kan. ya, karena selagi kita menjabat kan pasti godaan itu kan ada. Istilahnya kita Nah, kita ngasih telur, baliknya ya minimal ayam ya kan. Mungkin kita balik telur nah ya kan. ya Iya kalau kita ngasih telur ya balik telur ya kita masih untung. Cuman kalau baliknya ayam itu ya, iya kalau baliknya ayam lah. Kalau minta baliknya kambing, gitu kan. ya asal selagi nggak ngambil ayam ya maksudnya kalau Ini, udah ini ngambil sarkas ayam ini. ya gimana ngambil ayam. Apalagi musim-musim ini kan, pesta politik, ya kan. Ramainya gitu. Sekarang banyak money money politik. Oh, pilpres, pilpres, Nah, pilpres. pesta demokrasi kan. Ya, Itu itu ya, itu itu yang mendukung siapa itu Bung Mek itu pro siapa itu? kalau saya dari dulu golput, Golput. tapi ini Iya rata. nggak perlu dicontoh sih ini golput itu Iya, kan apa ya, gini ya aja, kita gini harus aja. memilih lah. Saya nggak Biar menyarankan untuk golput, cuma uh, karena apa ya, biar fair gini aja, biar fair gini aja. Jadi mana si rakyat itu kan mereka sukanya sesuai hati kan. Kalau mereka nggak suka ya ya pasti golput gitu loh. Jadi saya rasa imbauan untuk milih itu agak-agak perlu dikoreksi saya rasa. Ya kan apa jangan golput tapi lah terus kalau milihnya nggak suka gimana itu kan. Nah, terus source di mana yang ngebuat orang nggak suka kan source-nya pasti ada itu kan. Sumbernya ya, pasti kan ada kan itu kan.
entah itu threshold atau apa, gimana? Ya itulah. Jadi semakin tinggi nih ada threshold gitu. Nah, Baru iya itu kan. Jadi, entry. nah, jadi ini info saja ya buat mungkin nanti para pejabat-pejabat yang ingin tahu itu loh. Jadi, rakyat itu mungkin dari 25 juta paling paling cuma 60 atau 70% kayaknya loh, yang benar-benar milih itu loh, milih pakai nurani itu ya, benar-benar milih pakai hati mereka, paling sekitar 60 atau 70% kayaknya loh. Selebihnya ya antara ya bisa pakai teknik serangan pagi hari atau serangan malam hari kan, opsinya ada banyak. Nah, tapi yang paling berbahaya itu yang terstruktur, sistematis dan masif ya. Itu yang paling berbahaya itu. Itu ampuh ya, yakin ampuh. Saya pernah ikut. Enggak, saya enggak pernah ikut. Belum makin malam kayaknya pembicaraan Ya, kita itu semakin hmm. Ngelantur. panjang lebar ini ya. Ya Bung John apa Bung Karni ini saya Bung bahas. John, Oh, saya Bung John. di kampus dipanggilnya Bung John ya, ini. Oke, oke. Mm-mm. Tapi John. kalau misal dikasih pilihan nih, ada amplop, terus harus milih calon ini, diterima nggak ya? Ya diterima lah. Ya, tapi gimana pertanggungjawabannya? Siapa yang tanggung jawab? Iya, misal saya kasih pilihan, kan daripada golput kan, ini saya ada Ah, amplop, saya kasih nih. oh, kasih amplop itu biar milih si A itu misalkan. Nah, ya. Ya dipilih lah kalau ada amplopnya lah. Tapi kan Ya itu orang kan mencederai demokrasi itu sendiri. eh siapa Gimana, bilang siapa bilang gimana? menciderai? Gini aja. Jadi independensinya itu nggak teruji. Masa gara-gara uang? Iya kalau Oh, yang dipilih itu amanah ya. Ya kayak tadi oh kalau iya. dia ngasihnya telur dia harus balik air. Repot juga kayak jalan di kali tengah itu kan. Aduh iya Jalannya itu. berlubang gitu. Gini. Kita dikasih kan, kita dikasih terus disuruh milih si A lah gitu ya. Terus kita ditanya terus demokrasinya nanti rusak, terus nanti ini bakal jadi masalah di negara itu. Gini aja, pasar itu, pasar itu nggak butuh kabinet, tahu nggak? Pasar itu nggak butuh kabinet, nggak ada kabinet juga tetap jalan pasar itu. Apa apalagi parkiran motor itu nggak butuh kabinet, nggak butuh apa, tetap aja jalan mereka. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi poinnya itu bukan masalah uangnya, tapi mencerdaskan bangsa ini yang jadi masalah. Tapi kalau Jadi dikasih nggak uang tetap pilih orang itu apa bukan? tetap pilih, orang itu tetap pilih. Kan ada orang yang sebagian berpikir, ya udah saya terima uangnya tapi saya nggak coblos orangnya. Ya itu kan saya. Saya itu kan nggak nyoblos kan karena males gitu loh. Saya sering dikasih itu, sering kalau ada pilihan-pilihan ya dikasih itu berapa itu. Tapi ya karena saya orangnya males gitu loh. Ya itulah tadi karena memang nggak ada yang suka. Gitu. Jadi gimana? Ya mungkin threshold itu lagi masalahnya. Tapi orang itu apa nggak mungkin terlalu mikir yang yang secara intelektual yang tinggi-tinggi itu. Masalahnya itu ketika mencerdaskan bangsa belum belum tersampai gitu, belum tercapai. Indeksnya apa? Indeksnya itu tadi masih ada money politik itu belum cerdas berarti kan. Oke, oke. Jadi masih belum ada kesadaran, tapi nggak masalah. Bagi saya itu nggak masalah. Bagi saya loh ya, nggak ada masalah. Yang penting kan jangan maksa itu kan. Iya, iya. Yang jadi masalah malah kalau maksa terus. Ya silakan aja karena kita juga nggak punya kepentingan itu kan. Ya kita malah cuma menerima kan. Nah ini, terus ini ya, ya kan. Iya. Jadi
biarkanlah mereka apa bermain politik sampai sampai kriminal seperti itu ya. Kita besok jadi parpol nggak, jangan kayak gitu kan. Itu poinnya kan. Tapi ada rencana gabung ke terjun ke politik ini Bung John ini. Kebetulan saya itu daftar-daftar kemarin kan. Saya Hmm. daftar-daftar, saya nggak nyebut partai loh ya, saya nggak enak lah. Ya, karena tadi itu kan keras banget itu kan. Tapi ya itulah Itu maksudnya. nggak apa-apa nggak nyebut partai, kisi-kisinya aja. Warnanya apa? Ya, Apa merah, apa biru, apa lah hijau? itu kan. Saya pakai merah atau pakai apa ini kan? Kan kelihatan dari background ini kan kelihatan. Oh, sesuai background nggak? Mm-mm. Iya, karena salah satu cara kita merubah ya kita harus terjun dulu, baru kita Iya. Jadi kalau gini bisa. terus saya ditanya gimana ya, ditanya cuman ya silakan aja nyebar duit, nyebar apa silakan aja, karena kita nggak mungkin kita bisa ngehentiin itu, nggak mungkin, kecuali benar-benar kita bisa ngecerdasin gitu aja. Jadi jangan terlalu ambisi, ada yang pengen apa menghentikan kegiatan itu, itu sudah susah. Andai Iya, kan iya. bisa ya paling ngecilin gitulah, paling andai kan bisa. Jadi Oke, jangan terlalu anu, karena pasti terjadi itu. siap, siap, siap. Oke, ini semakin malam kayaknya topik yang dibicarakan semakin ngalor ngidul, walaupun dari sudut pandang orang awam ya, karena Oh iya iya. di channel awam. Ini saya boleh ngerokok nih. Ya, kita temanya ini santai karena masih episode pertama. Kemudian di episode selanjutnya mungkin Saya rasa nggak ditayangin ini episode. ya mau ini masuk uji coba, nggak masalah. Ya, kita cek sound dari segi audio, segi visual, segi editing. Kalau memang lulus sensor, nggak ada yang membahayakan ya, dari Ya obrolan ini. lolosin aja lah. Ngapa sih? Iya, kan kita eh, kembali lagi hubungannya sama netizen, banyak netizen. Ya selagi tidak melanggar hukum negara, saya rasa nggak terlalu apalah, nggak terlalu berimbas lah. Maksudnya, dia netizen memang kadang-kadang bisa apa ya, bisa ngebuat hukuman untuk para pelaku-pelaku gitu kan. Tapi saya rasa ya sekedar just have fun gitu ya. Jadi nggak ada soal lah. Orang itu pasti sama-sama orang awam pasti tahu lah. Ya. Ini udah berapa menit? Ini mau apa mau ganti topik? Kita ke musik? Aku masih ngalor ngidul. Musik Aku mau nyoba ini Jackson. Ya terserah. dari tadi yang ngalor ngidul bukannya Anda. Ya. Yang ngalor ngidul bukannya Bung Mac. Ya. Saya ngikut Karena aja. kalau saya lihat ini sangat berkompeten di bidang musik ini. Bung Joy dari ada peredamnya itu backgroundnya terus gitarnya chord gitu kan. Ini sebenarnya ini nama partai saya tutupin di sini. Jadi Karena ya bukan bukan gimana, bukan malu enggak, tapi ya biar biar jangan ke bawah-bawah partai lah. Kan. iya, Berandalan ini kan lebih baik di nah, got saja saya kan, nyemplung sumur aja. Ya makanya jangan sampai apa kita bersinar terus malah jatuh di gorong-gorong itu. Jangan sampai itu. untuk planning ke depan ini gimana? Ada rencana bikin band kah? Bikin
konser tunggal atau Hmm, kok nyiptain sebuah single ya yang kebetulan malah saya udah ada lirik-lirik yang tinggal di di aransemen gitu. kebetulan saya apa lagi coba coba jadi musik untuk kegiatan musik produksi ini sebenarnya sampingan sebenarnya saya malah baru ini saya. Jadi kan kalau dulu-dulu kan fokusnya ke program terus gitu kan. Nah, sini mulai ya barulah gitu. Tapi secara basic ya ya paham lah sedikit-sedikit paham. Ada beberapa event yang coba gitu ya di lokal-lokal kayak gini lah. Bintang tamunya juga ya anak-anak mahasiswa itulah, bukan artis-artis yang senior-senior bukan. Ya, ya. Tapi ada rencana itu bikin single atau ciptain lagu gitu biar mengembangkan bakat Kalau yang terpendam atau hanya sekedar hobi, ya hobi. hobi jadi hobi ini ya ada sih beberapa cuman saya lebih suka ngebuat backsound gitu loh. Jadi engineer music gitu. Jadi sound on itu kan ya apa buat ngupload itu kan. Oh, berarti emang ini pembicaraan kita nggak salah karena kita sama pakarnya. Dari tadi kan Us, ngomongin Blackpink lah, Coldplay lah. Tapi emang yang narasumber kali ini kan sangat berkompeten. Jadi nggak salah. Kita mau menganalisa vokal, menganalisa kunci-kunci oh gitar, ya teknik typing, arpeggio, kunci kunci itu ada belakang. dua saya. Kunci Kunci apa? itu pengetahuan ada dua. Kunci itu pertama kunci bengkel. Jadi saya juga dulu pernah ngebengkel. Oh, Ya, kemudian kunci kunci gitar itu dulu yang di terminal itu ya. Jadi agak-agak paham. Dua kunci ya, kunci di gitar sama kunci di otomotif. ya kan dari kita ngalur ngidulnya kan tetap terarah ke seputar musik. Ah ya. Ya, menyentil sedikit tentang kebijakan berpolitik. Oh ya siap siap Jadi siap. kita walaupun ngalor ngidulnya orang awam ya Ya. tetap ngalor Hmm, ngidul yang terarah. terkendali ya, terkendali. Intinya poinnya kan kita nggak usah terlalu ini lah, terlalu terlalu masuk. Hmm, Kita hanya di dasar-dasarnya jadi permukaan aja. iya. Oligarki itu nggak mungkin masuk, Nah, pasti mereka di luar kan. Gitu. iya, kita main di underground ya, kan, bawah tanah. Hmm, oligarki itu semuanya di luar, jadi nggak ada yang pemerintah nggak ada. Mungkin di episode yang akan datang kita bisa melanjut. Kalau udah Hmm, konsisten, udah jalan, udah ada temanya, kita bisa mengundang ada oligarki. rekan-rekan kita, bukan, mungkin dia calon calon oligarki. Oligarki. Ada namanya Hmm. Bung Jai. Oh ya tahu tahu saya, Ya, yang ya jualan itu ya. enak juga diajak ngobrol. Yang Um, jualan itu kan. Sambil ngopi juga, sambil ngobrol ngalor ngidul, masuk dia. Karena dia Hmm. doktrin yang di kepala dia, yang pasti bisa kita kendalikan. Oh gitu. Ya, enak ini kayaknya kalau saya ada gambaran nanti ngobrol bertiga sama Bung Jai, kita tanya-tanya dia agak prepare kayaknya. Dia Ah, kita harus ya janjian dulu karena dia padat sekali. oke oke siap siap siap. Ya karena memang negara itu memang butuh banyak sudut pandang itu saya rasa. Negara, Nah per ya, negara jadi jadi kita jangan jadi host dan co-host aja. ya, Mungkin cukup lah. sekarang narasumbernya Bung John, nanti ada besok jadi co-host, kita interview Bung Jai, ya Pak. Oh ya siap Ya, siap siap. tanya. Oke, ini isunya 5 menit lagi kayaknya nih Bung John. Oh ya Ya, karena ya gitu aja ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang gitu ya Bung Mac ya. iya kita masih tahap uji coba. Besok kemungkinan kalau udah
beli akun Zoom yang berbayar gitu kan nggak terbatas. Bukan akun YouTube yang subscriber itu bukan, yang langsung banyak. Enggak, kalau kita beli itu dia fiktif. Jadi bener subscribernya bener ada 4.000, 3.000 dengan harga sekian. Cuman dia nggak aktif. Beda dengan kita mulai dari nol gitu. Ah ya ya benar benar benar. Subscribernya benar-benar orang, bukan benar-benar dia akun yang aktif. Di suatu saat Mm, pasti akan nonton. Kan kelihatan di algoritma ini aktif atau enggak. ya oke Oke, oke. cukup lah ya. Hmm. Oh, mungkin bisa ditutup ini, Bung John. Karena tadi saya yang membuka ditutup dengan apa doa-doa, Gimana? surat apa dibaca dulu ya. Itu kan kalau Ya. acara kampanye itu pakai kayak gitu. Kalau kita yang nggak usah. Itu kan kalau acara kampanye, kampanye kalau itu. Dengan ini bisa dengan apa gitar ditutup pakai gitar ya kan. Oh, Apa ditutup dengan apa baca-baca apa itu hak mungkin prerogatif ya. ya saya bisa. Oh, mungkin saya bisa apa ini rekaman saya ini saya coba tampilin aja ya. Boleh boleh boleh. Tapi Rekaman. ini tinggal Oh, 3 menit ini. oh 10 detik aja ini kan. Oke, siap siap. Oh, tapi ini lagu pasti nanti jadi masalah nih. Oh, copyright ya, copyright. Iya, Ya udah tutup. jadi Oke, pakai apa? Kayak mm, ini waktunya terbatas sih karena mungkin nanti kita sambung lagi aja. oh siap siap siap. Oke, udah tutup ini Bung John. Oke. Oke, Ya, jadi kita tutup acara. pes- pesan buat Ya. subscriber inilah apa namanya orang awam. Oh iya, oke. Ya, baik. Ya, semuanya orang awam yang mungkin sedang 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 dijatuhkan, disingkirkan atau dikalahkan atau mungkin sedang kesusahan gitu ya, kita nikmatin aja hidup lah. Nanti kalau sudah bosen disusah gitu kita udah siap lagi buat fight lagi, buat tanding lagi kita udah siap kalau udah bosen di kesialan ini ya kan. Ya, Siap saya Bung siap. John dan ini rekan saya Bung Mac. Ini saya tutup.